Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Andrianto. Izin untuk melakukan presentasi materi di pertemuan 13 yang berjudul mengelola kualitas atau TQM dan Six Sigma. Pada dasarnya, manajemen kualitas atau quality management atau manajemen quality terpadu total quality management TQM didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. ISO 8402 Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, quality planning, pengendalian kualitas, quality control, jaminan kualitas atau quality assurance, dan peningkatan kualitas, quality improvement. Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak, top management, dan implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Definisi Six Sigma. Sigma, huruf abjad Yunani ke-18, adalah istilah statistik untuk menunjukkan penyimpangan standar deviation, suatu indikator dari tingkat variasi dalam seperangkat pengukuran atau proses. Dalam penggunaan bisnisnya, kata itu menunjukkan cacat pada output suatu proses dan membantu kita memahami sejauh mana proses itu menyimpang dari kesempurnaan. Sedangkan Six Sigma merupakan konsep statistik yang mengukur suatu proses yang berkaitan dengan cacat atau kerusakan. Mencapai 6 sigma berarti bahwa suatu proses menghasilkannya 3-4 cacat per sejuta peluang. Dengan kata lain, bahwa proses itu berjalan hampir sempurna. Six Sigma pun merupakan falsafah manajemen yang berfokus untuk menghapus cacat dengan cara menekankan pemahaman, pengukuran, dan perbaikan proses. Filosofi Six Sigma berikut di bawah ini merupakan filosofi dari penerapan metode Six Sigma. Fokus yang sungguh-sungguh kepada pelanggan didukung oleh sikap yang mengutamakan kebutuhan para pelanggan, juga sistem dan strategi yang berfungsi untuk mengikatkan bisnis kepada suara pelanggan. Kedua, manajemen yang digerakkan oleh data dan fakta dengan sistem-sistem pengukuran yang efektif yang melacak hasil dan hasil akhir merupakan proses, input, dan faktor-faktor prediktif lainnya. 3. Fokus proses, manajemen, dan perbaikan sebagai sebuah mesin untuk pertumbuhan dan sukses. Proses-proses dalam Six Sigma didokumentasikan, dikomunikasikan, diukur, dan diperbaiki pada basis terus-menerus. Proses-proses tersebut juga dirancang atau dirancang ulang secara berkala untuk tetap berada pada kebutuhan saat ini dari pelanggan dan bisnis. 4. Manajemen proaktif meliputi kebiasaan dan praktik-praktik yang mengantisipasi masalah dan perubahan-perubahan, menerapkan fakta dan data, dan asumsi-asumsi pertanyaan mengenai tujuan dan bagaimana kami melakukan sesuatu. 5. Kolaborasi tanpa batas, kooperasi khusus antara kelompok-kelompok internal dan dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra rantai persediaan. 6. Dorongan untuk sempurna, tetapi toleransi terhadap kegagalan. Hal ini memberikan kebebasan kepada orang-orang di dalam Six Sigma untuk menguji pendekatan-pendekatan baru, bahkan sementara mengelola resiko dan belajar dari kesalahan. Dengan demikian, mencapai palang kinerja dan kepuasan pelanggan. Definisi TQM. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen yang berkembang dari Amerika Serikat
dipelopori oleh pakar kualitas Deming, Juran, dan Crosby dari tahun 1950 dan lebih populer sejak tahun 1980-an. Diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Ada beberapa definisi TQM menurut Hasmi tahun 2004. Nomor 1, TQM adalah filosofi manajemen yang mencoba mengintegrasikan semua fungsi organisasi dalam pemasaran, keuangan, desain, rekayasa, produksi, pelayanan konsumen, dan sebagainya, terfokus untuk memenuhi keinginan konsumen dan tujuan organisasi. Total Quality Management (TQM) merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM bermula dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Karakteristik TQM. Kehadiran TQM sebagai paradigma baru menuntut komit menjaga panjang dan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional. Secara sederhana, paradigma dapat diartikan cara pandang atau cara berpikir. Secara umum, Ciptono, karakteristik TQM adalah sebagai berikut. Fokus pada pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Kedua, obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut. Oleh karena itu, karyawan harus mengerjakan pekerjaan sesuai pembagian. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Tempat komitmen jangka panjang. TQM merupakan suatu paradigma baru dalam menjalankan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru juga. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses. Kelima, kerjasama tim atau teamwork. Perusahaan yang menerapkan TQM harus membangun kerja sama tim yang baik. Kerjasama dibangun antara karyawan dan manajer dan antar karyawan. Perusahaan juga harus menjalin kerjasama secara baik dengan pihak-pihak lain. 6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk dan jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Demikian presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.